Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, di subuh yang mulia, di saat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi wa ya habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, hadisu an Abi Abdullah ibni Amr ibni As, Abdullah Amr ibn al-As. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang dapat perlindungan Allah atau yang menjadi wali Allah. Qala Amr bin As. Amr bin As dikenal sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke daerah Mesir untuk menaklukkan kota Mesir dan untuk berdakwah ke Mesir. Makanya adalah masjid satu di kota Kairo. Dulu belum ada kota Kairo, namanya kota Fustat. Ada kota lama, nama masjidnya Masjid Amr bin As. Di sanalah Sayyidina Amr bin As ini, beliau mendirikan masjid. Masjidnya bagus, masjid megah dan luas di kota Mesir. Jadi Nabi punya sahabat namanya Aba Ayyub Al-Ansari. Itu Nabi utus ke daerah Turki. Dulu namanya Konstantin daripada Istanbul. Kemudian Nabi punya sahabat lagi namanya daripada Jabal Mu'az ibn al-Jabal, Nabi utus ke Yaman. Nabi punya sahabat Abi Musa Asy'ari, Nabi utus ke daerah Syam. Jadi Nabi punya sahabat-sahabat, dan itu Nabi utus dakwah ke negeri-negeri atau beberapa negara sampai Islam tersebar. Dan alhamdulillah Islam sampai kepada kita hari ini. Dan ada yang mengatakan itu lewat daripada pedagang Jazirah Arab. Ada yang mengatakan semenjak zamannya Abu Bakar As-Siddiq Islam sudah masuk ke Indonesia. Ada, saya pernah membaca itu mendengarnya dari Ustaz Haikal Hasan. Katanya ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia itu lewat pedagang Jazirah Arab dari Aceh. Bukan, kata beliau. Islam tu masuk ke Indonesia semenjak Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dari mana, di mana letak makamnya? Itu katanya makamnya di daerah mana itu dijumpakan makam lama? Barus. Di daerah Barus ada makam lama. Wallahu a'lam, tak tahu kita.
Tapi kalau kita mendengar cerita-cerita dari orang tua-tua kita, memang dahulu orang tua kita, jangankan di nenek-nenek di atas, di nenek kita saja itu masih banyak orang-orang yang tidak melakukan agama. Itu kita mendengar cerita dari nenek bukan nenek, ibu dari nenek kita saja. Itu banyak menceritakan, dulu di kampung awak kau orang tak tahu berbaju dah kata. Orang-orang Pedusi itu pakai pakai dalaman saja berjalan ke mana-mana. Untuk kain untuk kain pinggangnya tu kain besahan mandi. Kain besahan mandi itu kan kain tipis itu. Kain besahan mandi itu dipakai atau dipakai dalaman atau berjalan ke mana-mana. Amak-amak kami dulu mode itu katanya. Nah, jadi itu tu salah satu pertanyaan itu. Kalau memang Islam sudah masuk dari khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, setidaknya nama amak tadi kau tak mungkin mode itu pakaiannya tu. Atau bisa saja dakwah belum sampai kepada mak-mak kita ini. Saya masih ingat itu mak, ya nenek lah dari nenek, bukan nenek dari mak kita. Bila sendiri bercerita ini, dulu tak tahu orang dah katanya, malam Asyanu tu suaminya pergi bekerja katanya. Suaminya pergi mencari ikan ke sungai. Bekolah naik pulau orang laki-laki lain ke rumah tu katanya. Jadi kan tanda tak ada agama. Jumat tak ada kata dia. Jumat belum ada. Jumat tak ada orang yang Jumat di kampung tu. Alasan tak didirikan Jumat karena ada orang yang ke ladang, ada yang pergi ke ladang. Jadi tidak dibuat Jumat di kampung tu dah. Tahun berapa kira-kira? Paling tahun 1800-an sekian lah baru. Ya, setidaknya mungkin ada sekitar 1 abad lah baru kejadian-kejadian itu. Jadi kalau memang Islam masuk Indonesia sudah dari khalifahnya Abu Bakar As-Siddiq, kenapa yang seperti itu masih ada di daerah-daerah kita? Atau bisa jadi yang kedua, bisa saja karena memang belum sampai dakwah ke daerah atau ke kampung pelosok itu. Boleh kita dengar orang tua-tua kita yang masih hidup, dengarlah cerita-cerita dengan dia, bagaimana perkembangan agama di situ. Jadi di daerah kami sajalah, di daerah Kabun itu baru orang kenal dengan pakaian, kata orang tua-tua sana, masih ada yang masih hidup itu, baru kenal pakaian itu semenjak adanya seorang ulama yang pulang dari Aceh, orang asli Kabun, namanya Syekh Abdul Jalil. Itu pergi mengaji ke Aceh. Balik dari Aceh itu barulah orang Kabun ni kenal dengan barulah tahu macam mana yang berpakaian Pedusi, macam mana yang berjilbab, laki-laki mana tu yang salat wajib tu, mana yang Jumat. Baru balik dari Aceh tu lah. Kira-kira kapan? Barulah tu. Tak mungkin lama balik dari Aceh. Paling di atas tahun 1900-an. Karena beliau lahirnya 1926. Berarti dari Aceh. Maka itu tadi, apakah memang Islam itu masuk ke Indonesia jauh sebelum daripada generasi para sahabat, atau memang daripada pedagang-pedagang yang datang dari Arab melewati Aceh dan dia berdagang di Aceh. Alal hasal khair, kita tidak mengkaji itu, dan yang kita kaji alhamdulillah summa alhamdulillah, kita dalam keadaan Islam, lahir dalam keadaan Islam, bisa melaksanakan syariat Islam, bisa puasa, bisa zakat, bisa duduk di majlis ilmu. Ini suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat ini tetap Allah istiqamahkan sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi kajian kita tadi, sahabat Nabi diatur strategi oleh Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari ke Turki, Amr bin As ke Mesir, Muaz bin Jabal ke Yaman, Umamah Al-Bahili ke Madinah. Jadi Nabi belum sampai ke Madinah, Islam sudah banyak di Madinah. Ada yang mengatakan sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, hampir separuh penduduk Madinah itu sudah Muslim. Tak banyak lagi yang kafir. Yang kafir tu yang Yahudi asli Madinah, seperti Ubay ibn Ka'ab dulu, setelah itu masuk Islam. Itulah yang tinggal di Madinah. Selebihnya berhasil dakwah di Madinah. Seluruh sahabat-sahabat yang disuruh oleh Rasulullah berhasil dalam dakwahnya, dan alhamdulillah summa alhamdulillah, Islam tersebar sampai hari ini dan sampai nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita pun Allah istiqamahkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin.
Qala, apa kata Amr ibn al-As? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kalimat hadis sami'tu atau haddatsani, itu hadisnya kuat biasanya. Mentanda ciri-ciri tanda hadis tu bahawa langsung dia mendengar dari Rasulullah, memakai kalimat sami'tu atau haddatsani. Kalau sami'tu, aku mendengar, berarti dia duduk di depan Rasulullah. Haddatsani, haddatsani menceritakan akan daku. Haddatsani, kalau ada kalimat haddatsana atau sami'tu, itu kalimat-kalimat hadis yang tanda hadis itu kuat. Contoh hadis ini Imam Bukhari merawikan hadis. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiharan ghaira musirrin yaqul, Nabi mengangkat suara dalam keadaan keras tanpa sir, tidak menyembunyikan suara, tidak melembatkan suara, tapi Nabi membaca keras. Apa kata Rasulullah? Inna ala abi fulanin laysu li bi awliyai. Kata Nabi, sesungguhnya keluarga Abi Fulan, sesungguhnya keluarga si Anu tu, kata Rasulullah, laisu li bi awliyai, tidak adalah mereka itu awliyai, kekasih-kekasihku. Jadi inti kata Rasulullah, kalian jangan sampai seperti si Fulan tu. Keluarga si Fulan tu tidak ada yang aku cintai. Keluarga si Fulan tu tidak ada menjadi kekasihku. Keluarga si Fulan tu tidak akan bisa aku menolongnya. Itu kata Rasulullah. Nanti kita tengok siapa si Fulan tu menurut ulama. Innama waliyullahu, hanya saja wali Allah, kekasih Allah, wassalihul mu'minun, wassalihul mu'min, dan orang-orang saleh dari kalangan mukmin. Walakin, akan tetapi, lahum rahimun uballuha bibaliha, akan tetapi mereka itu menjalin hubungan silaturahmi, menjalin hubungan bagaimana caranya dia jalin hubungan itu dengan aku. Kita ulang balik apa kata Rasulullah. Kata Nabi, inna fulanan abi fulan laisu li bi awliya, sesungguhnya keluarga sepulan itu tidak ada satupun mereka itu awliyai, daripada kekasihku, mendapatkan pertolonganku. Innama waliyallah, hanya saja orang-orang itu wali Allah, yang menolongnya Allah, bukan aku yang menolong, kata Rasulullah. Wassalihul mu'min, dan yang menolongnya juga adalah orang-orang saleh dari kalangan mukmin. Dengan Nabi kenapa tidak ada kait mengaitnya? Kata Nabi, lahum rahimun uballuha bibaliha, hubungannya dengan aku cuma sekadar adanya hubungan silaturahim yang mereka selalu menggabungkan denganku. Jadi hadis ini ada dua pemahaman. Pertama, maksud Nabi mengeraskan suara jangan ditiru, karena keluarga-keluarga ini tidak ada yang akur. Orang-orang ini banyak yang memutuskan silaturahmi. Yang kedua, kata Rasulullah, aku tak bisa menolong mereka, aku tak bisa membantu mereka. Yang bisa membantu mereka cuma Allah, dan daripada salihul mukmin, orang-orang mukmin. Tapi dia ni ada hubung kait dengan aku, ada sekedar hubungan silaturahim yang dia hubungkan dengan aku, kata Rasulullah. Siapa si fulan yang dimaksud oleh Nabi? Jadi Nabi kadang tidak semuanya yang disebutkan oleh Rasulullah itu mencantumkan nama orang, tak? Kalau ada itu berupa rahasia, Nabi menyebutkan fulan. Jarang Nabi menyebutkan nama. Begitu juga di mimbar. Di mimbar Nabi tak pernah menyebutkan nama orang, baik mengambilkan contoh kepada kebaikan atau mengambilkan contoh kepada keburukan. Tak pernah. Tetap diistilahkan Rasulullah fulan. Siapa si fulan itu? Si fulan itu Abu Talib.
Ada yang mengatakan si fulan tu Abu Talib. Jadi Abi fulan tu keluarganya Abi Talib. Kata Rasulullah, aku tak bisa membantu dia, aku tak bisa menolong dia. Kata Rasulullah, innama waliyallahu wa salihul mu'min. Yang bisa membantunya itu adalah wali Allah dan orang saleh mukmin. Saleh mukmin ini siapa dia? Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Sayyidina Ali. Itulah orang-orang saleh mukmin. Jadi kalau ada di dalam hadis disebutkan salihul mukmin, orang saleh dari kalangan orang mukmin, itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini orang-orang saleh menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin lahum rahimun ubaliha, tapi dia selalu menjalin hubungan silaturahmi dengan aku. Jadi inti hadis ni bukan berarti orang yang dekat dengan kita kemudian bisa kita menolong dia nanti di akhirat, tidak. Bukan berarti orang tu dekat dengan kita kemudian kita bisa memberikan bantuan pertolongan dengan dia di akhirat, tidak. Tapi tergantung kepada rahim. Rahim ni ada tak dia selalu menjalin komunikasi, hubungan silaturahmi dengan kita. Ketika ada, barulah itu yang menyebabkan dia nanti bisa ditolong di akhirat. Ya samalah dengan kita hari ini. Sekedar berkawan saja, tak bisa kita menolong kawan kalau sekedar berkawan saja. Tapi memang selalu menjalin hubungan silaturahmi. Tandanya duduk di majlis, saling sapa, saling nanti berbagi makanan, saling nanti tegur-tegur, saling tanya-menanya, saling doa-mendoakan. Ini baru bisa nanti ditolong di akhirat. Hadis berikutnya, lain terang jaleh atau enggak? Lain. Kalau enggak jaleh mu berhenti mu sampai. Nanti macam pengamennya dari luar kacau tutup je tu kan. Kaca mobil kita tutup, pengamen ni berlagu juga dia di luar. Entah apa yang sabit tak tentu dah. Beku ambo bercakap apa yang bersabit tak boleh dan cak sama-sama diam aja boleh. Pak Bukhari terang jelas. An Abi Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi lagi, namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ini belum pernah kita menjelaskan Abi Ayyub ni. Dah 3 tahun kita mengaji Riyadhus Shalihin, nama Abi Ayyub Al-Ansari baru sekali ini tersebut. Ini dia disebutkan Abu Ayyub Al-Ansari. Namanya Khalid ibni Zaidin Al-Ansari. Satu-satunya sahabat yang sopan kepada Nabi. Sopan. Abi Ayyub Al-Ansari termasuk orang Madinah yang awal-awal masuk Islam. Penduduk Madinah awal-awal masuk Islam, Abi Ayyub Al-Ansari. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi disambut dengan qasidah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Orang-orang Madinah sudah lama menyambut Rasulullah. Tahu orang Madinah Nabi hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena sudah ada bahasa dari Rasulullah, tidak lama lagi mungkin kami akan ke Madinah. Orang-orang Makkah ke Madinah yang hijrah lebih dahulu yang memberitahu kepada penduduk-penduduk Madinah. Saking rindunya orang-orang Madinah dengan Rasulullah, bayangkan, berjumpa dengan Nabi tidak pernah, tapi yakin dengan Nabi. Ya seperti kita lah, kita yakin dengan Rasulullah, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Tak macam mana wajah Rasulullah, seperti apa orangnya, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi saking rindunya penduduk Madinah, ada seseorang sahibul ansar, dia memanjat nakhlah. Nakhlah ni pohon kurma. Ada pohon kurma di perbatasan kota Madinah, itu yang dia panjatnya. Dipanjatnya setiap hari 2 kali. Pagi dipanjatnya, menengok ke arah jalan kota Makkah. Sudah adakah orang lewat atau belum?
Tengok, belum juga lagi, turun dia lagi. Sore naik lagi, ingin menengok apakah Nabi Muhammad sudah sampai apa belum. Setiap hari itu yang dia lakukan, saking rindu dengan Rasulullah. Sahibul Ansar. Pada suatu hari, ketika dia panjat pohon kurma, ini dalam qaul mengatakan di waktu siang sebelum zuhur, panjat pohon kurma, memandang dia ke arah Makkah. Wa ra'ahu ghayatul imamatihi syarif, nampaklah dia ujung sorban Nabi. Jadi Nabi pakai sorban ada ujung itu. Macam punya Pak Haji Bahtar tu lah. Ada ujung itu. Nampak dari jauh oleh laki-laki Ansar yang memanjat tadi. Langsung dia teriak dari kurma yang paling tinggi tadi, Muhammadun jai, Muhammadun jai. Hei penduduk Madinah, Nabi Muhammad datang. Hei Nabi Muhammad datang. Padahal jauh lagi, karena nampak dari atas ke sana, maka diteriakkan saking rindu ingin Rasulullah. Muhammadun jai, Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad. Keluarlah penduduk Madinah. Penduduk Madinah yang keluar dari rumah tu laki-laki semua, perempuan tidak ada. Kemana perempuan-perempuan mereka? Perempuan-perempuan mereka berdiri ala sutuh. Sutuh itu ada rumah-rumah yang bertingkat, ada apa namanya, balkon atau teras. Teras balkon. Kalau rumah bertingkat, apartemen namanya balkon. Di sanalah perempuan-perempuan tu berdiri. Tidak di bawah, bawah laki-laki semua. Di atas tu dari kalangan perempuan. Mendekat Rasulullah dengan Abu Bakar. Mendekat Rasulullah dengan Abu Bakar. Ibu-ibu perempuan ni belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Yang sudah berjumpa dengan baginda Nabi ada sebagian dari kalangan laki-laki, tapi perempuan belum. Jadi kata perempuan-perempuan yang di atas itu, aha huwa, sambil berbisik-bisik, itukah dia Muhammad itu? Itukah dia Muhammad? Itukah dia Muhammad? Ketika itu Nabi istirahat, duduk sebentar karena capek. Abu Bakar yang berdiri. Banyak orang-orang yang mengira yang berdiri itulah Nabi Muhammad. Disalami Abu Bakar, dipeluk Abu Bakar, dicium, dipeluk. Kata Abu Bakar, lastu Muhammad, bukan aku yang Muhammad itu, kata Abu Bakar. Jadi orang-orang banyak mengira pasti yang berdiri ini berdiri Nabi Muhammad ni. Yang duduk tu pasti anak buah. Rupanya yang duduk tu Nabi Muhammad. Lastu Muhammad, bukan aku Muhammad, bukan aku, bukan saya, itu yang duduk tu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Barulah orang-orang memeluk Rasulullah, bersalaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai penyambutan Rasulullah, memikirkan tempat tinggal untuk Nabi lagi. Seluruh sahabat menginginkan tempat tinggal untuk Rasulullah. Ketika Nabi naik ke tunggangan onta, banyak yang memegang onta Rasulullah. Ya Rasulullah, di rumah kami saja. Datang satu lagi, ke rumah kami saja ya Rasulullah. Datang satu lagi, ke tempat kami saja ya Rasulullah. Sampai ada yang berani menarik onta Rasulullah. Aba Ayyub Al-Ansari tidak ada sedikit pun menawarkan ke Rasulullah. Bukan Abi Ayyub tak ingin, Abi Ayyub ingin, cuman takut kurang adab. Ni orangnya. Ini memang orang berakhlak, adabnya tinggi ke Rasulullah. Takut nanti kalau didesak-desak Nabi tersinggung, takut. Jadi Aba Ayyub Al-Ansari dari belakang saja. Jadi kata Aba Ayyub, kalau Allah izinkan, kalau bolehlah, saya menginginkan Rasulullah itu di rumah saya. Kata Aba Ayyub di dalam hati. Aba Ayyub sudah menyiapkan tempat. Tapi Aba Ayyub tidak seperti orang-orang ini yang mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diputuskan oleh baginda Nabi. Kata Rasulullah, turun Nabi dari tunggangan onta. Kata baginda Nabi, biarlah onta ini berjalan sendirian saja, kata Rasulullah.
Di mana nanti onta ini berhenti, maka aku tinggal di rumah dia, kata Nabi. Itu cara Rasulullah. Jadi memang sunnahnya seperti itu. Kalau kita diundang oleh orang ke kampungnya, diajak oleh orang kita kampung, ternyata di kampung tu banyak yang kenal dengan kita, memang disunahkan, tak boleh kita memutuskan ketika itu. Tak boleh. Tak boleh kita memutuskan. Kalau kita putuskan nanti timbul fitnah. Saya di rumah si Anu sajalah, kata kita. Timbul fitnah. Oh, wajarlah ustaz tu mau di rumah si Anu. Si Anu tu kan orang kaya. Atau saya di rumah si Fulan sajalah. Tidak boleh. Bahaya nanti. Jadi kalau ada orang yang menawarkan, ustaz di rumah kami ustaz, di rumah kami ustaz, tidak dibolehkan kita langsung mengambil keputusan untuk tinggal di rumah salah seorang. Tapi sampaikanlah ke panitia. Saya yang mengundang saya ke sini panitia. Silakan tanya ke panitia. Kami diinapkan di mana, ditinggalkan di mana, silakan tanya panitia. Jadi sunnahnya seperti itu. Tak boleh kita memutuskan langsung. Atau kalau bisa buat pula macam Abi Ayub itu. Buat seperti Rasulullah. Biarlah onta saya ini berjalan sendirinya. Buat pula biarlah mobil saya ini berjalan sendirinya, katanya. Di mana nanti mobil ini berhenti, di sanalah saya tinggal. Ayo lepas je lah motor tu serang berjalan, tak lantak rumah orang tu. Jadi ketika berjalan onta, setiap rumah dilewati onta. Setiap rumah dilewati onta. Setiap rumah dilewati onta. Terus onta melewati rumah. Pas di depan rumahnya Aba Ayub Al-Ansari, onta langsung berhenti. Nabi nak ada pegang, Nabi turun di bawah. Onta langsung berhenti. Ketika onta berhenti di depan rumahnya Aba Ayub Al-Ansari, langsung Aba Ayub dari belakang teriak, Allah, kata Aba Ayub. Kata Nabi, kenapa Aba Ayub? Ada apa dengan engkau ya Aba Ayub? Kata Aba Ayub, itu rumahku ya Rasulullah. Ini rumah engkau? Iya ya Rasulullah. Engkau tadi meminta kepadaku, aku tidak meminta ya Rasulullah, tapi di dalam hatiku ingin sekali engkau tinggal di rumahku ya Rasulullah. Nah itu dia. Jadi tidak sesuatu yang kita inginkan harus kita sampaikan ke orang, enggak. Di dalam hati saja itu bagian dari doa juga itu. Aiko lu mengapa-ngapa lu disampaikan ke orang. Ada besok boleh Fortuner rancak kan ni. Padahal lu jadi lebih dia lu nampak lah. Jadi nyokolaan ada orang jadi mana Fortuner tu jadinya, kata orang lah. Fitnah jadinya. Jadi kalau Aba Ayub sudah menceritakan ke orang, kan fitnah jadinya. Aba Ayub tak menceritakan. Kata Aba Ayub, kalau boleh Rasulullah tu tinggallah di rumah saya. Akhirnya Allah takdirkan tinggallah Aba Ayub di rumah, tinggallah Rasulullah di rumah Aba Ayub. Aba Ayub tu punya rumah bertingkat. Memang orang berakhlak, tinggi akhlaknya Aba Ayub. Rumah bertingkat. Jadi kata Aba Ayub, ya Rasulullah, engkau di bawah saja ya Rasulullah. Jadi Nabi di bawah, Aba Ayub dengan keluarga di atas. Kenapa? Karena kalau Nabi di atas, Nabi susah nanti turun naik. Karena tamu banyak. Karena tamu banyak mendatangi Rasulullah. Payah Nabi turun naik. Nabi ketika di Madinah tu usia Rasulullah sudah 53 tahun usia Rasulullah sampai di Madinah. Jadi payah Nabi turun naik itu payah. Biarlah kami yang di atas ya Rasulullah. Di sanalah keluar istilah itu ad-duyuful kal mayyit. Tamu tu seperti mayat. Di mana disuruh tuan rumah, di situ kita. Kal mayyit, kita tamu seperti mayit. Itu istilah. Ada yang mengatakan itu hadis Rasulullah. Ad-duyuful kal mayyit. Tamu itu seperti mayit, jenazah. Jenazah pernah tak protes? Dimandikan dia di belakang protes, pernah? Apa dimandi di belakang, pernah di depan katanya, pernah tak? Tak pernah. Jenazah diletakkan di ruangan tengah, pernah tak jenazah tadi protes? Tidak. Kita tamu seperti jenazah, itu istilahnya. Jadi kata Aba Ayub, ya Rasulullah, engkau di bawah ya Rasulullah, kami di atas ya Rasulullah. Nabi menerima. Tak ada Nabi protes. Janganlah, saya di atas sajalah biar agak enak sikit memandang-mandang. Tak ada. Tak boleh. Karena kita tamu tu seperti mayit.
Pak Ustaz di kamar itu ya Pak. Yalah terima aje lah. Yalah terima kasih. Yang protes mula lah. Tengok, ni kocok nak ada ngodang tadi kole kata. Atau lagi cari-cari pula kamar di rumah orang tu dia. Kami kamar tengah kau je lah. Legak godang kata agak lama. Tak boleh. Meminta saja kita sebagai tamu meminta itu tak boleh. Membungkui pulang saja. Ada umpamanya goreng pisang di rumah orang tadi. Tak habis dah. Anaknya berdua, suami isteri berdua, berarti berampek. Banyak goreng pisang lah. Kita minta bungkuinlah goreng pisang untuk anak di rumah. Tak boleh. Ada adab-adab bacaan nanti kita jumpa nanti. Tak tahu saya apakah jauh lagi. Ada adab-adab hadis-hadis dalam bertamu. Tak boleh. Kita ni tamu ni pas seperti mayit. Silakan minum baru minum. Silakan makan baru makan. Silakan duduk baru duduk. Seperti mayit. Mayit tak boleh dia banyak gerak dia. Tak boleh. Kita bertamu di rumah orang duduk ajalah. Apa yang ada di hadapan kita itu yang ditengok. Ada jam, ada kipas angin, ada itu yang kita tengok. Jangan banyak-banyak mandang. Ini ada orang kita yang memandang-mandang ke rumah orang. Tak tengok isi rumah orang. Berapa kamarnya? 3 sampai. Tapi ada lecik kamar je lah. Ada kamar mandi. Ancak sopai dalam. Haram hukumnya sepakat ulama itu. Di dalam hadis Imam Muslim ada. Dalam hadis Tirmizi juga ada itu. Idza ra'a ahadukum ila baiti akhihi bighairi iznihi fayahillu an yaqfa'a 'ainah. Hadisnya hasan. Ada mengatakan sahih. Kata Rasulullah, apabila seseorang melihat-lihat ke rumah saudaranya tanpa seizinnya, maka dihalalkan untuk mencongkel kedua matanya. Tak boleh kita menengok-nengok, tak boleh. Jadi kalau bertamu ke rumah orang tu duduk aja tenang. Jangan kepo. Ikut kepo. Sesak pipis ni dari tadi nak tertahan pipis lagi. Padahal tak ada sesak pipis ya dah. Nak ingin menengok dapur rumah orang. Dia tadi tak tahan numpang dari mana WC. WC di situ berjalan lah ke WC tadi. Berjalan ke WC kau mandang je kiri kanan ke? Mandang ya kamar orang. Tengok dapur orang, ada kitchen setnya mahal, kompor gasnya yang bertanam. Jadi lama pula tu. Padahal pipis tak jadi dah. Tak boleh. Apa hukumnya? Haram. Ulama sepakat itu. Karena berdasarkan hadis tadi, dihalalkan kata Rasulullah untuk mencongkel kedua matanya. Bayangkan, boleh mencongkelnya. Orang Arab memang aib pak. Kita pernah di Arab diundang oleh teman ke rumah dia. Dibawalah salah satu adik yang baru kuliah di Mesir. Mandang-mandang dia. Kita kan biasa kadang mandang-mandang. Orang Arab marah dia. Marah sekali. Marah orang Arab. Tak boleh memandang-mandang ke rumah itu. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jumpa hadis nanti tentang adab bertamu, termasuk mengedor pintu rumah orang. Mengedor pintu rumah orang itu ada adab-adabnya dalam hadis. Tak boleh bermuajahah. Muajah maksudnya ini pintu. Ini pintu. Seperti ini kita mengedor pintu rumah orang tak boleh. Tak boleh. Ada dalam hadis nanti. Ada dalam Riyadhus Shalihin ada. Jadi bagaimana caranya? Palingkan sedikit badan kita. Barulah kita kedor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak boleh berhadap-hadapan seperti ini. Sampai ke sana dikaji dalam masalah hadis-hadis dalam adab bertamu. Apa hikmahnya tak boleh kita berhadap-hadapan seperti ini? Kalau berhadap-hadapan seperti ini, dikhawatirkan nanti orang ni sedang membuka pintunya atau anaknya membuka pintu sedangkan di dalam belum memakai jilbab, sedangkan di dalam pakai celana pendek, di dalam sedang membuka aurat, nampak oleh kita. Makanya dianjurkan mengedor pintu tu, palingkan sedikit, baru kita kedor. Assalamualaikum. Sampai ke sana ada diajarkan adab-adab. Belum boleh masuk illa biiznih. Tak boleh masuk kecuali dengan izinnya, baru kita masuk. Kawan tak dah. Assalamualaikum, salam. Baru dibuka dek kawan pintu, langsung aja masuk kadang bagi. Belum dipersilahkan kita dah masuk. Tak boleh. Ada adab-adab. Abi Ayyub Al-Ansari lah yang tahu dengan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah itu. Jadi kata Abu Ayyub, di bawah saja ya Rasulullah. Baik. Abu Ayyub di atas. Selama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumahnya Abu Ayyub dengan anak dan istrinya tidak pernah la yataharrak,
tidak pernah bergerak di atas rumahnya. Tak pernah. Jadi Nabi di bawah, Aba Ayub mengumpulkan anak dan istrinya di sudut sana karena takut terganggu Rasulullah. Jadi anak dan istri Aba Ayub di sudut sana. Jadi kalau Aba Ayub masuk rumah, Aba Ayub menelusuri dinding. Dinding ditelusuri oleh Aba Ayub pelan-pelan. Dari dinding ke dinding pula Aba Ayub berjalan lambat. Baru berjumpa dengan keluarga. Tidak mau Aba Ayub berjalan di tengah-tengah. Kenapa? Karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah. Begitu adabnya Aba Ayub kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada seperti itu adab kita ke tamu? Tak. Apa nyinyo je lah di bawah tu, untung tak kita ompek tu kata dia. Ni ada Rasulullah ni. Sehingga suatu saat saking beradabnya Aba Ayub Al-Ansari, minum istri Aba Ayub. Istri Aba Ayub minum, tumpah air tadi. Ketika air itu tumpah, Abu Ayub sudah sampai di bawah minta maaf ke Rasulullah. Maaf ya Rasulullah, maaf. Istriku telah menumpahkan air tadi ya Rasulullah, maaf. Anggapan Aba Ayub, air itu menetes ke bawah. Dulu kan tak granit lantai rumah orang nah. Kan tak keramik nah. Lantainya tanah juga yang dicampur dengan tai himar, tai keledai. Tai keledai itu kuat seperti semen deh. Saya menengok orang di Sudan, orang-orang Badawi, kampung-kampung di Sudan itu membuat rumah itu pasir, tanah, dia campur pakai apa? Pakai tai himar, tai keledai. Dan itu dia pasangkan dan lengket. Jadi pernah saya tanya, apa keistimewaannya, kata saya. Ini rumah-rumah orang-orang di desa, bukan di kota Khartoum Sudan, tak, di daerah desa. Saya tanya, apa manfaatnya, apa kelebihannya? Jadi kata dia, Sudan itu kan panas, Pak. Panas, Pak. Puncak panas Sudan itu sampai 52 sampai 53, Pak. Panas. Jadi kata dia, Sudan ini daerah panas. Kalau dinding rumah kita kasih ini sejuk ke dalam. Jadi panas itu tinggal di luar dia, Pak. Tak masuk dia. Beda dengan semen. Semen apalagi rumah kita yang tinggi. Sampai malam terasa lagi panas di dalam kamar kita itu. Karena sudah disinari matahari. Berbeda dengan rumah yang dipoles dengan pasir campur dengan tai himar tadi. Jadi panas itu mantul, tidak disimpannya. Jadi di dalam tadi sejuk, di luar panas. Begitu dia. Kita tak pernah membuat rumah model itu dan tak pernah. Orang dulu ada, kita tak ada. Karena masih ada AC di kita. Kalau tak ada AC mungkin je suruh buat macam tu. Ini masih ada AC. Jadi Aba Ayub sudah minta maaf ke bawah. Maaf ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, maaf. Nah, ada apa? Mabaluka? Ada apa? Kata Rasulullah, istriku di atas ya Rasulullah menumpahkan air, aku khawatir terkena akan dirimu. Rupanya air tadi tidak merembes sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hadis-hadis tentang akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Ada sekitar 150 hadis akhlak yang diajarkan Nabi kepada Abu Ayyub. 150. Jadi Abu Ayyub ni mendengar hadis dari Rasulullah sebanyak 150 hadis. Banyak tu 150 hadis. Itulah yang dimasukkan oleh Imam Bukhari ke dalam kitabnya. Ada Imam Muslim memasukkan, ada Imam Ibn Khuzaimah, ada Imam Ibn Hibban, banyak ulama-ulama. Abu Ayyub Al-Ansari ini meninggal di Turki. Dulu istilahnya Istanbul, Konstantinopel, gitulah dia. Dan meninggal di Turki. Dan sampai hari ini masih ada kuburan beliau. Dan Alhamdulillah saya sudah pernah ziarah ke makam beliau. Jadi dekat makam beliau itu ada masjid. Jadi itu makam beliau, ni masjid ni. Ni masjid tu makam beliau. Sudah di daerah pekarangan di dalam masjid lah. Tu makam beliau, ni masjid. Itu pada malam 27 Ramadan, itu orang beribu banyaknya ke sana. Setiap malam 27 Ramadan. Saya ke sana tu pas malam 27 Ramadan. Antrian berjam-jam ingin masuk masjid tadi, ingin berziarah ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari. Di samping kuburan beliau ada pohon kayu besar.
orang-orang Turki banyak mengatakan pohon kayu besar ini memang dari dulunya sudah ada. Jadi pohon kayu ini sama umurnya dengan Aba Ayyub Al-Ansari. Itu kisah cerita, kita tak tahu kepastiannya. Maka orang-orang Turki, orang-orang banyak juga sebagian menjadikan pohon kayu ini daripada obat. Jadi daun-daunnya tadi dimasukkan ke dalam air, diminum daun tadi. Tapi tak tahu kita apakah masih ada sekarang pohonnya itu atau tidak, tak tahu kita. Itu makam beliau ada di Turki, ada di Istanbul, makamnya Aba Ayyub Al-Ansari sampai hari ini masih ada. Itulah dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia, ada yang mengatakan usia beliau 50 tahun, ada yang mengatakan 52 tahun radhiyallahu taala an. Beliau banyak sekali jasanya kepada Rasulullah, meminjamkan rumah kepada Nabi. Masuk ke hadis, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aba Ayyub Al-Ansari? Al-Ansari karena beliau orang Ansar, penduduk daripada penduduk Ansar. Anna rajulan qala, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, kata Aba Ayyub. Aba Ayyub Al-Ansari sedang dengan Rasulullah. Datang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beri kabarlah kepadaku, ceritakanlah kepadaku bi'amalin, dengan amalan yang dimasukkan akan daku ke dalam surga. Apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga ya Rasulullah? Itu kata laki-laki ini ke Rasulullah. Aba Ayyub di dekat Nabi, Aba Ayyub Al-Ansari di dekat Rasulullah. Faqala, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Memang sifat Rasulullah seperti itu. Orang kalau berjumpa dengan Nabi pasti ada saja pertanyaan. Karena memang Nabi ini menghilangkan rasa was-was di dalam hati, menghilangkan kegalauan di dalam hati. Jadi kalau berjumpa dengan Nabi pasti bertanya. Setiap berjumpa dengan Rasulullah pasti bertanya. Ada saja yang ditanyakan. Ada tentang penyebab masuk surga, ada yang menanyakan tentang rezeki, ada pula yang menanyakan tentang anak. Sampai ada yang menanyakan, ya Rasulullah, siapa nanti tetangga ya Rasulullah, saya nanti ingin menjadi tetangga engkau di surga ya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Sampai ke situ ditanya Nabi. Nah, begitu sahabat. Jadi laki-laki ini bertanya, akhbirni bi'amalin yudkhulunil jannah. Ya Rasulullah, tolong beri cerita kepadaku, kabarkan kepadaku apa amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau sembah Allah dan jangan engkau syirikatkan Allah dengan sesuatu. Jangan engkau melakukan kesyirikan, cukup engkau menyembah Allah. Jangan engkau sembah batu, jangan engkau sembah bejana, jangan engkau sembah pohon, jangan engkau sembah makanan. Jangan, engkau cukup menyembah Allah saja. Wa tuqimus salah, kemudian engkau dirikan salat. Ini dalil yang dipakai oleh teman-teman kita salafi. Pertama kali itu yang wajib dipelajari itu tentang tauhid katanya. Jadi wa'budullah ini wala tusyrik, ini tauhid. Itulah tauhid, kemana-mana diajarkannya tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid. Tapi tauhidnya menyimpang. Tauhidnya pakai tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahab, pakai uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau kita tiga pula dia, uluhiyah, rububiyah, an-nubuwah, kemudian asma as-sam'iyat. Tiga di kita. Uluhiyah berkaitan dengan sifat Allah, sifat 20 wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, satu yang jaiz. An-nubuwah sifat bagi Nabi, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi, satu yang jaiz bagi Nabi. Ada sam'iyat, di kita ada namanya sam'iyat. Sam'iyat ni minal ghaibat, seperti perjalanan, nanti ada siratal mustaqim di akhirat, itu wajib kita yakini. Ada surga, ada neraka, wajib kita yakini. Ini akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang kedua kata Rasulullah, wa tuqimus shalah, engkau dirikan salat. Kemudian wa tu'tiz zakah, engkau tunaikan zakat, bayar zakat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa tasilur rahim, engkau hubungkan silaturahim. Engkau hubungkan silaturahim, maka engkau akan masuk ke dalam surga. Jadi tak payah nak ompek ya. Pertama, sembah Allah, jangan syirik. Kedua, dirikan salat. Ketiga, bayar zakat. Keempat, hubungi silaturahim. Ulama berpendapat keempat-empat ni sekali jalan. Maksudnya harus ada keempat-empat ni. Tapi kalau salah satu dari yang empat ini saja yang ada, maka tidak berlakulah daripada hadis ini. Empat ni sekali jalan. Maksudnya tak boleh kita satu yang kurang dari yang empat. Contoh, salat menyembah Allah ada, salat ada, bayar zakat tidak ada, silaturahim ada. Ini belum juga ini masuk surga ni. Maka keempat-empat ini tamatan kamilatan, sempurna dan satu kali jalan. Dia sembah Allah, tak berserikit kepada Allah. Dia salat, dia tunaikan zakat, dia hubungi silaturahim. Keempat-empat ini dia lakukan, baru dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau tiga saja dia lakukan, satu tinggal silaturahim, juga tidak masuk surga. Salat ada, nyembah Allah ada, zakat ada, tapi silaturahim dia putuskan, belum juga masuk surga. Atau silaturahim dia kerjakan, zakat ia bayar, puasa, salat ia lakukan, tapi melakukan kesyirikan. Apa contohnya? Mendatangi dukun, meminta ramal. Hidup payah, rezeki payah, rezeki itu ke itu aja, itu ke itu aja. Datang ke dukun. Dukun apa aja rezeki ambo nak naik-naik model itu aja. Jadi kata dukun, tengok lu. Kata dukun, tengok tapak tangan, kata dukun. Tengok tapak tangan. Oh, tapak tangan gol. Ikut lah nampak kau memang ada masalah di awak kau ni. Dukun lah nama ya. Jabatan. Kau ada masalah kau ni. Kau bermasalah. Ikut kau yang penyebab apa kau ni? Jadi bisa, ikut bisa dielokkan balik kau kata dukun tadi. Apa cara? Besok bawa talu ayam kampung 10 katanya. Bawa madu sebotol, siap tu bawa ayam jantan sepasang ya. Iyalah. Lah, bila pulang ni. Besok bawa talu ayam 10, madu sebotol, ayam hitam sepasang. Yang pacanlah talu ayam kampung kau cik dek apa tadi? Jadi kecik dukun yang oles-olesan kasih kau dek dukun lo. Pacan ke dalam piring, dipecahkan dalam piring, tengok. Ni koko yang bermasalah tu kahanan hitam seketik. Kebetulan memang ada lo hitam tu ketek. Kerja dukun. Koko kata dukun. Kau menyebabkan yang penghalang rezeki awak tikonya. Lah berbuang. Lah tak apa dah. Insya-Allah lah elok rezeki awak balik. Ayolah. Lah berapa awak kanai kira-kira tu? Talu ayam 9. Tinggal di rumah dukun. Madu sebotol tinggal di rumah dukun. Ayam sepasang tinggal di rumah dukun. Piti serati tinggal untuk dukun. Lah berapa kan naik? Denda soleh kau dah. Apa dia percaya ke dukun? Kadang ada jemaah kita ni yang memang masih berobat ke dukun. Sakit-sakit kakinya datang ke dukun, sakit-sakit pinggang datang ke dukun. Puan yang sakit kepala kau, lama sakit kepala kau nak datanglah ke dukun. Jadi kecil dukun tadi ambil daun jarak lah kata dukun. Ambil daun jarak, tengok sini kau. Pasang. Bersuju air tu. Jadi tu ikonnya. Ikut ada orang yang niat jahit kawak kau. Suuzon wak jadi ke orang kalau ke dukun tu pak. Buruk sangkut gitu ke orang jadinya kalau berbek ke dukun tu. Ni ada orang ni yang nak menghancurkan awak ni, nak menghabiskan awak ni. Ini dia. Ni ya. Saya nampak orangnya ini, tapi awak tak nampak kata ni. Inyo tak nampak sono dah, gayanya aja. Saya tahu ni orang ini. Yalah, untuk membentengi ini nanti datang lagi nanti. Saya beri awak ajimat kata ni. Pasang itu terus pakai itu tu.
Kalau bisa diikatkan, kalau nak letak ni kopiah ni, maka kopiah orang dulu tu berisiko. Itulah. Jadi bila besok datang balik, kau yang lama-lama sakit kepala. Kalau sudah terbiasa kita mendatangi tukang ramal, dukun tadi, itu syaitan akan pandai dia mencari celah untuk membuat-buat sakit iko kita balik. Sakit kepala, awalnya di siko, kini lah pindah ke belakang balik, dari belakang lah pindah ke atas kau balik, lah pindah pula ke siko balik. Pokoknya kita takkan pernah terputus dari syaitan. Hati-hati, itu kerja syirik itu. Kerja syirik, bahaya. Awak salat je tapi syirik dilakukan juga. Kita puasa, syirik dilakukan juga. Maka tidak bisa kita masuk surga. Jadi yang masuk surga, kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, satu jalan kita lakukan keempat-empatnya. Kita sembah Allah, kita tidak melakukan kesyirikan. Kita dirikan salat dengan benar. Kita pun bayar zakat, kemudian silaturahim pun kita lakukan, maka kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tak boleh kurang dari yang 4 ni. Satu saja yang kurang dari yang 4, kita tak dapat masuk surga. Atau jangankan satu, kurang 2 daripada yang 4, juga kita tidak dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berobat ke dukun itu, ada yang mengistilahkan, ulama berpendapat berobat kepada tabib dengan ada ramuan obat yang dia berikan, kemudian ada anjuran untuk bersalawat dan membaca beberapa ayat dan hadis. Ulama berpendapat boleh, tidak apa-apa. Umpamanya memang pandai, bapak tu dari dulu keturunan-keturunannya pandai membuat orang sakit perut. Bapak tadi datang kita kayaknya untuk mengobati anak kita lah, umpama dari sakit perut. Jadi dibacanya dibacanya Al-Fatihah, dibacanya selawat, diberinya kita air. Boleh, tidak apa-apa. Walaupun bapak ni tidak orang alim. Tidak orang alim. Dia seperti dukun-dukun kampung gitulah. Dia salat ada, pergi Jumat ada, puasa ada, tidak apa-apa kita berobat ke sana. Tapi kalau salat indah, puasa pun indah, berobat kita ke sana, ini dikhawatirkan pertolongan jin yang ia masukkan ke dalam kita. Ada banyak. Di daerah kami ada satu ini yang pandainya mau buat orang sakit gigi. Nah, ada di kampung tu orang yang pandai mau buat sakit gigi. Dia cuba makan ni kau tak je hilang, cuba makan kau tak hilang, cuba makan kau tak je hilang. Hanya pandai mau buat orang sakit gigi. Dia tempelkan aja jempolnya di dekat nan sakit tu. Tu je kita nak. Lah bila pulang memang hilang sakitnya. Tapi amaknya perusi, tak pernah semayang, tak pernah berpuasa. Itu tu yang khawatir kita mau obat orang-orang yang mau obat seperti ini. Tapi kalau lainnya salat, nyupai Jumat, nyupai puasa, zakat, insya-Allah aman. Jadi itulah kesimpulan hadis ini. Kata laki-laki datang ke Rasulullah, tunjukilah aku ya Rasulullah yang menyebabkan, yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Kata Nabi, sembah Allah, jangan engkau syirik kepada Allah, kemudian engkau dirikan salat, engkau bayar zakat, kemudian engkau hubungi silaturrahim. Hada wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan membaca hadis-hadis Nabi. Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah sihatkan kita selalu, dan Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, insya-Allah. Hada wabillahi at-taufiq.